Salam saudara-saudara kasih dalam nama Yesus. Firman Tuhan hari ini yang sangat menggelitik ya tentunya. Judulnya jangan gila hormat. Kenapa saya sampaikan jangan gila hormat? Karena banyak hari ini banyak orang yang masih tergila-gila untuk dihormati. Ya, padahal dia orang Kristen loh, masih gila-gila dihormati. Dan ini bukan hanya pada di dunia umum saja, dunia publik ya. Di dunia pelayanan juga banyak seperti itu, ingin dihormati, ingin dihargai. Saudara yang kasih dalam nama Yesus malah menjadi suatu perseteruan, ya. Bahaya ini kalau sampai terjadi perseteruan, perkelahian, perselisihan gara-gara gila hormat. Merasa dirinya paling benar ya. Kadang-kadang bukan hanya di dalam dunia rohani juga dunia pelayanan. Karena merasa dirinya paling benar, merasa doktrinya paling bagus, dia ingin dihormati dan dikatakan itu tidak benar. Nah, ini kadang-kadang timbul gila hormat. Saya ambil dari landasan firman Tuhan Galatia ayat 5, pasal 5 ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling menengki. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jika kita hidup sudah dipimpin roh, tentunya kita sudah menyalibkan segala hawa nafsu atau kedagingan kita. Ya, tentunya ya semua. Ya, tentunya termasuk keegoan kita, keakuan kita, status kita, ya. Jangan merasa dirinya merasa paling hebat ya. Nah itu yang gila hormat tuh biasanya merasa dirinya paling hebat dan merasa superior. Yang gila hormat tuh merasa superior gitu. Merasa apalagi dalam segi budaya ya, dari segi budaya aja. Dari segi budaya ada orang-orang yang merasa dirinya harus dihormati. Ya, mungkin di satu sisi baik, tetapi di satu sisi kadang-kadang membuat menjadi orang itu menjadi superior. Dan dia tidak mau merendahkan diri, dan akhirnya jadi sombong. Nah ini yang bahaya. Akibat itu dampaknya menjadi sombong. Nah dalam hal kekristenan itu tidak boleh terjadi saudara. Ya, tidak boleh terjadi gila hormat. Dan yang paling parah lagi tadi dikatakan, janganlah kita saling menantang dan jangan saling menengki. Wah ini bahaya nih. Sudah gila hormat, menantang lagi, merasa dirinya paling benar. Ya ini dia. Ya hari ini juga saya mau tegur banyak kan model-model seperti itu. Ya kita dilihat di medsos lah. Oh menantang dia. Oh ini. Ya ini teologi saya paling benar, doktrin saya paling benar. Ini alkitabiah nih katanya. Kan? Ya, menantang. Ya, supaya orang menghormati dia, bukan untuk membenarkan sesungguhnya. Dan dia cari panggung, kalau saya bilang mencari panggung, ya. Cari panggung untuk apa? Cari panggung. Ya. Terus dan saling menengki, nah ini bahaya. Saling menengki, akhirnya apa? Menjatuhkan, hakim menghakimi. Ya, jadi saling menghakimi dan menjatuhkan satu sama lain. Dan ini juga terjadi. Makanya saya sampaikan firman Tuhan ini jangan gila hormat dan saling menantang dan saling menengki. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, bagaimana Pak? Dalam hal ini untuk bisa kita tidak gila hormat. Yang pertama kita harus ikuti teladan Yesus, yaitu kenosis. Dalam Filipi 2 jelas, Tuhan memberikan contoh bagaimana dia mengosongkan diri. Tuhan datang dalam kondisi menjadi serupa dengan manusia, dia menjadi seorang hamba. Dia datang bukan menjadi seorang raja yang super mewah. Dia datang bukan memang kita datang kepada Yesus untuk memuliakan, tetapi bukan itu Tuhan mau. Tuhan datang kan untuk menyelamatkan manusia. Dia datang dalam kerendahan diri loh saudara. Dan kerendahan hati, dua. Kerendahan diri, dia menjadi seorang hamba. Dia tidak menjadi seorang raja yang super mewah. Bukan Tuhan tidak bisa. Tapi dia hidup di dalam kerendahan diri. Nah ini yang luar biasa. Dan kerendahan hati. Sekalipun dia Tuhan,
Jadi pencipta langit dan bumi ini datang menjadi mengambil rupa manusia. Coba Anda bayangkan di sorga itu dia milik dan pencipta langit dan bumi. Dan semua di seluruh isi bumi ini dia punya, saudara. Dan sangat super kaya, saya bilang. Tapi dia bisa merendahkan diri dan bisa merendahkan hati. Nah itu caranya. Jadi kita ini siapa yang kita sombongkan? Kita ini manusia debu, saudara. Manusia debu. Kita ini hidup ini hanya sebentar saja, saudara. Paling kata Mazmur 90 ayat 10 berapa? 70 tahun. Bonus 10 tahun, 80 tahun. Dan selebihnya kita menderita. Untuk apa? Apa yang kita sombongkan? Hah? Kalaupun mati kita nggak bisa bawa apa-apa kan? Kalau kita dikubur nanti, walaupun ada dikubur yang tempat yang termewah sekalipun, yang harga kuburannya miliaran sekalipun, saudara tidak bawa apa-apa. Nggak bisa. Jadi apa yang mau kita sombongkan, saudara? Jadi kita jangan gila hormat, merasa diri kita harus dong. Kalaupun saudara dihormati oleh orang, karena prestasi saudara, karena kebaikan saudara, karena ada wibawa kemuliaan saudara dari sorga, itu saja, that's it, tidak lebih dari itu. Kalau Tuhan memberikan wibawa kemuliaan, kehormatan yang dari Tuhan berikan kepada saudara, ya, kebaikan yang Tuhan berikan kepada saudara, orang menghormati saudara, nah itu baru yang baru. Tapi kalau saudara gila hormat karena hawa nafsu saudara ingin merasa paling hebat, paling benar, dan ingin diagungkan, nah, ini bahaya, ini dosa kalau kita merasa mau diagungkan. Dan sebagai anak Tuhan jangan lakukan seperti itu. Makanya kita belajar dari teladan Konosis. Gimana Tuhan, ya Tuhan loh, Bapa di sorga, dia turun menjadi manusia. Coba Anda bayangkan, ya. Dia kemana-mana jalan kaki beribu kilometer. Jalan kaki, saudara, jalan kaki. Melayani, menginjil, memberitakan firman Tuhan, menceritakan kerajaan sorga, rahasia kerajaan sorga, disampaikan semua, menyembuhkan orang. Ya saudara, dia lakukan semua. Dia tidur hanya berapa jam? Hanya sebentar saja dia tidur, tapi selebihnya dia bekerja terus melayani, dan tidak ada waktu untuk berleha-leha. Nah itu luar biasa, dia merendahkan diri dan merendahkan hati. Dia mau melakukan pekerjaan yang kodratnya yang dia harus lakukan. Kodratnya maksud saya, sesuai dengan apa yang sudah dia rencanakan dari awal. Saudara kasih dalam nama Yesus, ikutilah teladan Gnosis itu. Yang kedua adalah bagaimana Pak Pendeta untuk supaya kita, Tuhan membenci kesombongan. Anda boleh baca Amsal 6 nanti. Di sana Tuhan membenci kesombongan. Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Ya, orang sombong Tuhan tidak suka. Kenapa Tuhan tidak suka kepada kesombongan? Saudara tahu kenapa Tuhan tidak suka kepada kesombongan? Ada sejarahnya. Ini ada sejarahnya, saudara. Lucifer adalah malaikat sorgawi pada dahulunya. Dia yang terhebat pada saat itu. Ya. Dia adalah pemuji. Merasa dirinya paling hebat. Dan ingin menyerupai Tuhan. Dan ingin sama dengan Tuhan statusnya. Padahal dia adalah yang diciptakan. Ingin sama sebagai statusnya sama dengan pencipta. Nah ini kesombongan kan. Keangkuhan sehingga Tuhan lempar ya. Dan karena itulah Tuhan tidak suka sifat-sifat seperti Lucifer itu. Karena orang sombong itu sama dengan Lucifer. Ingin merasa dirinya hebat, ingin menyamai dan superior. Itu yang saya katakan tadi, makanya jangan gila hormat. Makanya Tuhan membenci kesombongan. Dan kalau saudara ingin tahu tadi Pak Pendeta bagaimana caranya, Tuhan membenci kesombongan. Dan orang seperti itu tidak masuk surga, saya jamin itu. Karena orang yang sombong itu belum dipimpin oleh Roh. Dan belum mematikan segala hawa nafsunya dan kedagingannya. Oleh karenanya apalagi ya, udah sombong dia menantang. Ya. Ini kan perseteruan. Tuhan gak suka perseteruan. Galatia, di dalam Galatia itu kan Tuhan tidak suka adanya perseteruan. Dan katanya kan saling mendengki. Nah ini saling mendengki, akhirnya apa yang terjadi? Iri hati, akar pahit. Kan mendengki itu akhirnya jadi iri hati dan akar pahit. Itu yang tidak baik. Karena akibat kita orang menjadi iri hati dan akar pahit melihat kita. Ini bahaya saudara. Karena kita sombong, gila hormat, dan
Orang kita tantang, dan ada orang yang kita dengki, akhirnya orang itu jadi akar pahit, dia iri kepada kita. Nah, ini tidak boleh, saudara. Nah, sebagai anak Tuhan, saya mau katakan sebagai anak Tuhan, mari kita jangan lagi gila hormat. Ya, jangan gila hormat. Kenapa saya sampaikan itu? Yang saya katakan tadi dari awal. Di medsos terlalu banyak orang melakukan itu sekarang ini. Jangan lagi gila hormati. Siapa sih diri kita? Apa sih kemampuan hebat kita? Ya, hanya Tuhan yang jauh lebih hebat. Kalaupun kita diberikan hikmat dari Tuhan, itu jadi pencerahan, saudara. Pencerahan saja cukup. Kalau ada orang terima, ya syukur, ya. Gak terima, biarlah Tuhan yang mencerahkan dia. Jangan kita paksakan dan kita sampai menghakimi bahwa ini yang paling benar. Ya. Apalagi bicara doktrin. Nah, itu bicara dunia rohani. Bagaimana dengan dunia umum biasanya? Ya. Jangan kita gila hormat, apalagi dalam budaya. Ya. Mari kita hidup di dalam kesederhanaan seperti tadi, teladan kenosis, dan ambillah dirimu sebagai teladan kenosis. Rendahkan dirimu dan rendahkan hatimu supaya kau diangkat Tuhan. Karena Tuhan katakan firman, siapa yang merendahkan diri akan Tuhan tinggikan. Itu firman Tuhan loh. Ya. Mari kita merendahkan, biarlah saja orang menghina, fitnah kita, menghancurkan. Tuhan yang berperkara, ya. Tuhan yang berperkara, karena kita kalau sudah dipimpin roh, Tuhan yang berperkara, saudara. Tuhan berperkara. Udah, tinggalkan. Ada orang yang menghancurkan kita, biarkan Tuhan yang berperkara. Kita nggak usah ambil pusing. Kita hanya memuliakan Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang terakhir, Tuhan membenci kesombongan. Itu tadi sejarah bagi Lucifer jatuh karena kesombongan, dan Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Kata sombong itu Tuhan tidak suka. Marilah kita orang-orang yang rendah hati. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita.